Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Zahra Aulia, Salva Nurdianti Aziz, dan Johani Nia Julianda. Kami akan menyampaikan materi tentang konsep manusia dalam Islam. Materi pertama akan dibacakan oleh Johani Nia Julianda. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra Aulia. Dan materi yang terakhir akan dibacakan oleh Salva Nurdianti Aziz. Konsep manusia dalam Islam. Pengertian manusia dalam Islam. Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk sesempurnanya makhluk. Keberadaan manusia adalah yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Manusia memiliki fisik, perasaan, hawa nafsu, juga akal yang membuat manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Hakikat manusia menurut Islam bukanlah seperti hewan, tumbuhan, atau makhluk lainnya yang bernyawa. Konsep manusia dilihat dari tujuan diciptakan. 1. Beribadah kepada Allah. Dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 54 yang artinya, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku." Konsep manusia menurut Islam berdasarkan dari tujuan diciptakan semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah artinya kita menganggap Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tanpa melakukan ibadah kepada Allah, niscaya akan tersesat dan kehilangan arah hidupnya. Ibadah dalam Islam artinya mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Allah dalam segala bentuk kehidupan kita. Selanjutnya, Allah menyuruh manusia beribadah kepada Allah dengan ikhlas untuk kebaikan umat manusia itu sendiri dan menjadikannya sebagai ilah dalam hidup kita, maka akan datang kebaikan dalam hidup. Penyebab hati gelisah dalam Islam biasanya mencari keagungan lain selain Allah. Untuk itu, ibadah kepada Allah dengan meyakini rukun iman dan menjalankan rukun Islam adalah bagian dari ibadah kepada Allah. 2. Mendapatkan ujian untuk masa depan akhirat. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-157 yang artinya, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Dalam Quran tersebut, Allah menunjukkan kepada manusia bahwa manusia diciptakan untuk diberikan ujian di dunia. Barang siapa yang bisa melalui ujian di dunia dengan berbagai tantangan dan kesulitannya, maka Allah akan memberikan pahala akhirat dan rahmat bagi yang benar-benar melaksanakannya dengan baik. Ujian di dunia adalah agar Allah mengetahui siapa yang bisa mengikuti dan mengabdi pada Allah dengan membalas segala perbuatan dan usahanya untuk menjadi ujian di akhirat. Untuk itu, karena hakikatnya hidup ini adalah ujian, maka kita perlu mengusahakan hidup untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah yang terbaik kepada kita. 3. Melakukan pembangunan di muka bumi dan tidak berbuat kerusakan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dalam ayat tersebut, Allah menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi adalah untuk menjadi khalifah, yaitu manusia yang hidup di muka bumi semuanya menjadi pemimpin. Khalifah di muka bumi adalah misi dari Allah yang telah ditunjukkan sejak Nabi Adam sebagai manusia pertama. Untuk itu, khalifah adalah tugas dari semua manusia untuk mengelola, mengatur segala kehidupan di dunia. Mengelola bumi artinya bukan hanya mengelola alam atau
atau diri sendiri saja, melainkan seluruh kehidupan yang ada di muka bumi, termasuk sistem ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, iptek, pendidikan, dan lain sebagainya. Menegakkan keadilan di muka bumi, keutamaan adil terhadap diri sendiri memang sangat banyak, namun lebih bermanfaat lagi jika adil juga terhadap manusia lain. Misi Halfiah Fil Ard berarti kita harus bertugas dengan manusia lainnya, saling membantu dan juga memberikan manfaat. Untuk itu, penting sekali bagi umat Islam untuk menjalankan tujuan pendidikan dan tujuan pendidikan Islam agar bisa melaksanakan secara optimal di bidang-bidang di muka bumi ini. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hud ayat 85 yang artinya, "Hai kaumku, cukuplah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." Dari ayat tersebut bahwa Allah menyuruh kepada manusia untuk selalu berbuat adil, melaksanakan hak-hak manusia, dan tidak berbuat kejahatan yang berakibatkan kerusakan di muka bumi. Hikmah dari konsep manusia dalam Islam. Konsep manusia dalam Islam adalah konsep yang utuh dan integral, mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan manusia dan perangkat fisiknya, hingga perangkat akal dan psikologisnya. Konsep manusia dalam Islam juga tidak menghalangi manusia untuk memilih, menggunakan kehendak bebasnya, dan melakukan apapun yang diinginkan manusia. Hanya saja, segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia pasti akan ada efek dan resikonya. Konsep manusia dalam Islam juga tidak sebebas-bebasnya. Untuk itu, ada aturan bagi manusia. Aturan tersebut bukan dalam rangka untuk membatasi dan membuat manusia tersiksa. Hakikatnya, aturan tersebut dibuat agar manusia terhindar dari keterpurukan dan kesesatan. Manusia sengaja diberikan aturan tidak melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri. Maka itulah fungsi agama untuk memberikan petunjuk agar manusia bisa benar-benar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Itulah konsep manusia dalam Islam sangat seimbang dan integral yang memperhitungkan semua aspek dalam kehidupan manusia. Dari konsep manusia dalam Islam, tidak ada manusia yang menyombongkan dirinya. Karena sejatinya tidak ada manusia yang disombongkan dari manusia. Sebab itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.